Di tengah kawasan pertanian Kecamatan Plupu Sragen, berdiri sebuah ruang belajar dan pemberdayaan petani muda bernama Gubuk Mimpi. Tempat ini menjadi pusat kegiatan pertanian terpadu yang berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan sekaligus regenerasi bagi petani milenial. Hasil hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PKM) tahun 2025. Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerja sama dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo menyelenggarakan PKM berjudul Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan oleh Petani Milenial untuk meningkatkan efisiensi produksi pupuk kotoran kambing di Gubuk Mimpi, Plupu Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novitasari, Ketua untuk DPPM PKM Pengabdian dari Kemenristek Dikti tahun 2025. Untuk pengabdian kali ini kami dari UMS, saya dan Pak Sartono Putro beserta dari Univet Sukoharjo, Ibu Prof. Sri Hartati, membantu P4S Gubuk Mimpi untuk membuat skru conveyor itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari pengolahan kotoran kambing. Jadi kami membuatkan alat untuk beliau, kemudian setelah itu kami juga melakukan peningkatan kapasitas kepada anggota dari P4S Gubuk Mimpi, anggotanya dan beberapa petani yang ada di daerah Plupuh Sragen. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi dari tanaman hidroponik. Nah, yang unggulan di sini itu adalah blewah dan juga melon organik ya. Nah, ini salah satunya alat atau tempat untuk nantinya digunakan sebagai pembibitan dari buah hidroponik tersebut. Nah, harapannya ketika nanti sudah kami dampingi dengan beberapa pelatihan dan juga pendampingan yang intensif selama 6 bulan, ini nanti bisa meningkatkan tentu saja produktivitas dan juga bisa meningkatkan ke pasar-pasar nasional dengan cara juga ada digitalisasi melalui pemasaran online ya, e-commerce, baik itu seperti media Shopee, TikTok, Tokopedia dan sebagainya. Agenda kegiatan diawali dengan sosialisasi dan pelatihan. Para petani dan masyarakat setempat mendapat pengetahuan tentang pembibitan, penanaman, serta pengelolaan pertanian hidroponik. Sosialisasi juga menjadi ruang untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang kerap dihadapi, mulai dari pengolahan pupuk hingga ancaman hama tanaman. Suasana hangat dan partisipatif mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun pertanian berkelanjutan. Kegiatan kemudian berlanjut pada penerapan teknologi tepat guna. 2 alat utama dihadirkan, yaitu steam generator untuk sterilisasi greenhouse dan skru conveyor untuk pengolahan pupuk organik dari kotoran kambing. Kehadiran teknologi ini membuat proses pertanian menjadi lebih efisien, produktivitas meningkat, dan biaya operasional dapat ditekan. Inovasi sederhana ini menjadi bukti bahwa solusi tepat guna bisa tumbuh di desa, menjawab persoalan lokal dengan dampak besar bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Sartono Putro dari Prodi Teknik Mesin UMS yang pada kegiatan ini saya salah satu anggota dari tim pengabdian masyarakat yang dapat dana dari DPM Dikti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tugas kami untuk meningkatkan kapasitas produksi di UKM, yaitu memproduksi pupuk organik dari kotoran kambing. Di belakang saya ini ada alat namanya crusher. Crusher ini adalah alat yang digunakan untuk membuat serbuk dari kotoran kambing yang berupa butiran. Sebelum diproses ini, kotoran kambing itu difermentasi. Jadi UKM binaan kami atau mitra kami ini menampung kotoran-kotoran kambing dari peternak-peternak kambing untuk dijadikan pupuk organik yang nanti
digunakan untuk budidaya tanaman seperti yang sudah dilakukan oleh UKM di sini. Nah, kegiatan yang saya lakukan adalah peningkatannya adalah meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat produksi dengan cara mesin crusher ini akan kita naikkan kira-kira setinggi 1 meter. Tujuannya untuk apa? Agar outlet dari mesin crusher ini nanti bisa ditampung langsung di karung. Selama ini kan hasilnya dihamparkan di lantai dan dimasukkan lagi ke karung, sehingga butuh 2 kali proses. Nah, ketika mesin ini diangkat lebih tinggi 1 meter, maka hasilnya langsung ditampung di karung. Masalah yang timbul, bagaimana kita menaikkan kotoran kambing tadi ke lubang inlet yang di atas ini, karena semakin tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan alat tambahan yang akan kita kembangkan pada program kegiatan ini, yaitu vertical screw conveyor. Saat ini memang belum jadi, tahap pembuatannya baru 80%, sehingga nanti kotoran kambing yang masih berupa butiran tadi kita masukkan di inletnya vertical screw conveyor, sedangkan outletnya kira-kira setinggi 3 meter akan langsung masuk ke inletnya crusher yang tadi sudah dinaikkan 1 meter. Dengan demikian cukup 1 tenaga saja, atau setidaknya paling banyak 2 tenaga. Yang satu memasukkan ke vertical screw conveyor, yang satu adalah menampung dari hasil yang keluar dari crusher penggiling atau pelumat dari kotoran kambing ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari pupuk organik yang diproduksi. Bisa dilihat, ini hasilnya sudah berupa serbuk. Serbuk ini yang telah digiling menjadi serbuk yang sebelumnya butiran, dan butiran itu sudah difermentasi. Kapasitas UKM ini sebelumnya sekitar satu karung ini atau sekitar 40 kilo itu dalam 1 menit. Rata-rata mampu memproduksi 100 karung, berarti 100 kali 40 kilo. Ini ya Pak Peri, ya, yang dampak dari kutu contoh kebul, kena kutu kebul itu ya. Aduh ya, ini ini benar-benar. Ini kan daunnya nggak ya, terbakar. Ini salah satu tanda-tandanya ya seperti ini, dia akan keriting seperti ini daunnya, kemudian dia akan rontok. Kalau salah satu tanaman saja sudah kena, berarti kita sudah waspada terhadap seareal ini. Gitu Mas. Terus makanya tadi sudah kami jelaskan loh langkah-langkah pencegahan di dalam penyemaian supaya tidak terjadi lagi kutu kebul yang tadi kami sudah siapkan. Tadi mulai dari pemilihan bibit yang kuat, terus pemeliharaannya, terus juga kita mulai waspada, terus siapkan juga insektisida alaminya Mas, yang sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di kelas tadi, itu tolong disiapkan ketika sudah mulai tumbuh seperti itu. Nah, kayak gini nih, ini adalah yang perlu kita waspadai. Ini udah mulai keriting-keriting begini, ini sudah menunjukkan dia diserang oleh kutu kebul. Dan ini kita nanti bisa kita potong dulu Mas. Kita potong dulu. Ini semua tanaman kita potong supaya tumbuh tunas-tunas baru. Nah, mulai dari tunas baru kita waspadai. Kita waspadai mulai dari pertumbuhan daunnya dan sebagainya. Seperti itu kayaknya pencegahannya seperti itu Mas Ferry. Ya, kayak gitu. Terus juga gulma-gulma ini perlu Mas. Gulma-gulma sebenarnya bayam juga bagus ya tanaman, tapi untuk tanaman lomboknya dia sebagai gulma. Jadi mesti kita ambil gitu. Terus rumput-rumput ini juga kita harus bersihkan. Seperti itu Mas Ferry, secara teorinya seperti itu, juga mudah-mudahan cocok untuk prakteknya. Siap. Kayak gitu. Terima kasih Bu. Tahap berikutnya adalah pendampingan manajemen usaha dan pemasaran digital. Para petani muda tidak hanya dilatih menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga diajak memahami pentingnya manajemen organisasi, pemetaan pasar, hingga strategi pemasaran modern. Melalui pendampingan ini, mereka mulai memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce sebagai sarana memperluas jangkauan penjualan. Langkah ini menjadi fondasi penting agar produk lokal Sragen mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Baik, untuk tahapan yang telah kami lakukan itu ada beberapa. Yang pertama, sosialisasi 1, peninjauan lapangan dan koordinasi dengan mitra. Sosialisasi 2, identifikasi masalah mitra. Sosialisasi 3, solusi dan kelengkapan dokumen. Kemudian ada pelatihan 1-2, ini khusus untuk pengelolaan bibit belewah dan melonnya hidroponik tadi. Kemudian pelatihan 3-4, penyemaian dan pencegahan hama ketuk kebul. Kemudian pelatihan 5-6, ini pemanenan dan standarisasi mutu kualitas buah sayur hidroponik. Pelatihan 7 itu kami penghibahan steam generator, dan pelatihan 8 itu penghibahan untuk steam conveyor. Pendampingan 1-2 itu kami juga mendampingi terkait kelembagaan, itu untuk visi misi pembuatan ADART, kemudian ada pendampingan 3-4 penguatan struktur organisasi, dan yang terakhir pendampingan 5-6 untuk pemetaan lokasi pasar strategis dan pembuatan akun untuk sosial media pemasaran buah-buah produk hidroponik dari Gubuk Mimpi. Alhamdulillah setelah dilakukan dan juga telah dievaluasi itu menghasilkan peningkatan yang cukup signifikan, hampir 70% produksi meningkat, dan juga menekan biaya dari produksi pupuk kambing, dan juga tanaman hidroponiknya menggunakan pupuk tersebut. Puncak kegiatan ditandai dengan meningkatnya hasil pupuk kotoran kambing sebagai pupuk ramah lingkungan untuk pemupukan pertanian hidroponik, salah satunya melon dan belewah. Selain itu, pupuk kotoran kambing juga dipasarkan kepada petani setempat. Dari pembibitan, pengendalian hama, hingga pemanenan, semua dilakukan dengan standar mutu yang terjaga. Hasil panen ini tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi petani, tetapi juga menjadi bukti bahwa pertanian modern dapat dikelola secara mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Rangkaian kegiatan di Gubuk Mimpi menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar soal ilmu dan teknologi, melainkan juga menumbuhkan harapan baru, harapan agar generasi muda terus mencintai pertanian. Selamat siang, saya Ferry Setiawan dari P4S Gubuk Mimpi mengucapkan terima kasih ke Kementerian Kemendikti-Ristek atas kegiatan di P4S Gubuk Mimpi. Support dari UMS melalui kegiatan ini dari scroll conveyor ini sangat membantu kita, khususnya P4S Gubuk Mimpi dalam pengolahan pupuk organik. Karena kenapa, yang dulunya kita memproses kotoran hewan dari kambing itu kita butuh fermentasi, lalu kita giling, kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, dengan adanya alat ini kita otomatis sangat efisien, bisa penurunan tenaga kerja sampai 70%. Bahkan ini sangat membantu kita P4S Gubuk Mimpi dalam memproduksi pupuk organik. Karena kenapa? Dengan adanya ini kita jadi lebih efisien. Ketika ada permintaan dalam jumlah besar, kita bisa memproses lebih cepat dari yang sebelumnya. Otomatis dari itu petani sangat diuntungkan. Yang biasanya jual kita per karung 40.000, kita bisa turunkan harga. Karena kenapa? HPP produksi kita semakin turun. Itu terima kasih Kemendikti-Ristek, terima kasih UMS.